Shalom, selamat siang. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakannya. Apa itu jurnal penyesuaian? Dalam suatu kegiatan akuntansi, ada sebuah jurnal yang bermanfaat untuk menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di periode akhir. Jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian. Tak hanya itu, jurnal ini juga berfungsi untuk menghitung beban dan pendapatan pada periode yang bersangkutan. Secara luas, pengertian dari jurnal penyesuaian sendiri merupakan jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses mencatat perubahan saldo pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi jurnal penyesuaian. Sesuai dengan pengertian yang telah dipaparkan di atas, jurnal penyesuaian pun memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Supaya akun nominal, yakni akun pendapatan, serta bebannya bisa diakui di suatu periode, serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. 2. Menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. 3. Menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah sesungguhnya. 4. Supaya di akhir periode akun real yang berupa harta, kewajiban, serta modal menampakkan situasi sebenarnya. Beban dibayar di muka. Contoh dari kasusnya adalah pada neraca saldo terdapat 3.600.000. Di akhir periode, informasi saldo akun menunjukkan sisa 3 juta, yang berarti premisi asuransi yang telah menjadi beban senilai 3.600.000 dikurang dengan 3 juta, hasilnya adalah 600. Nominal inilah yang mesti diakui sebagai beban asuransi serta mengurangi jumlah asuransi yang dibayar di awal. Pada tanggal Desember 2019, keterangan beban asuransi masuk pada debit dengan nilai 600 dan asuransi dibayar di muka masuk pada kredit dengan jumlah 600. Piutang pendapatan merupakan suatu pendapatan yang telah menjadi hak bagi perusahaan, akan tetapi belum juga diterima. Hak ini merupakan hak dicatat sebagai pendapatan di periode terkait. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Suatu perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan senilai Rp550, namun jumlah ini belumlah masuk pada neraca saldo senilai Rp15.600.000 yang merupakan piutang pendapatan perusahaan tersebut. Apabila dicatat pada jurnal pengusahaan, maka pendapatan jasa akan bertambah menjadi Rp16.150.000. Tanggal Desember 2019, keterangan piutang pendapatan masuk dalam debit Rp550. Pendapatan jasa masuk dalam kredit Rp550. Beban sewa gedung dibayar di muka. Tidak jauh beda dengan kasus pertama, yakni beban dibayar di muka. Penyelesaian jurnal pengusahaannya pun sama. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Saldo akun sewa gedung yang dibayar di awal memiliki jumlah Rp19.200, yang mana angka tersebut tidak menunjukkan situasi sesungguhnya sebab telah digunakan sewa sejumlah Rp3.200.000 sehingga beban sewanya akan bertambah serta sewa yang dibayar di muka mengalami pengurangan sejumlah Rp3.200.000. Tanggal Desember 2019, keterangan beban sewa masuk dalam debit Rp3.200.000. Tanggal keterangan masuk dalam
keterangan sewa dibayar di muka masuk dalam kredit 3.200.000. Penyusutan peralatan. Selain 3 hal tersebut, ada juga hal lain yang mesti dicatat pada pengakuan beban depresiasi atau beban penyusutan oleh suatu perusahaan. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Pada periode Desember 2019, terdapat informasi mengenai beban penyusutan atau depresiasi sebesar 1.400.000, sehingga menambah beban penyusutan serta akumulasi penyusutan senilai 1.400.000. Dapat membuat jumlah penyusutan sebagai berikut. Tanggal Desember 2019, keterangan beban penyusutan peralatan debit 1.400.000, akumulasi penyusutan peralatan kredit 1.400.000. Perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Perlengkapan merupakan bahan yang dibeli dengan tujuan kepentingan operasi perusahaan serta tidak dalam agenda untuk dijual lagi, sehingga perusahaan mesti mencatat pemakaian perlengkapan, atau bisa juga dengan melakukan penghitungan fisik pada jumlah perlengkapan yang masih tersisa. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Akun perlengkapan memiliki saldo sebesar Rp4.400.000. Pada neraca saldo di akhir periode ada informasi mengenai perlengkapan yang masih tersisa, yakni sebesar Rp2.700.000, sehingga perusahaan sudah melakukan pemakaian perlengkapan sejumlah Rp4.400.000 dikurangi Rp2.700.000, yakni jumlah Rp1.700.000. Jika begitu, maka dicatat sebagai beban perlengkapan sebesar Rp1.700.000 pada jurnal penyesuaian. Masuk pada jurnal penyesuaian tanggal 2 Desember 2019, keterangan beban perlengkapan masuk pada debit Rp1.700.000, perlengkapan kredit Rp1.700.000. Kesimpulan dari beberapa contoh di atas, kita dapat menarik kesimpulan jenis-jenis akun yang membutuhkan penyesuaian pada akhir periode. Jika dirangkum, akun-akun tersebut meliputi: 1. Akun pendapat diterima di muka membutuhkan penyesuaian dikarenakan waktu terus berjalan atau adanya presentasi yang diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, akun beban membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat beban yang belum dihitung atau dibayar sehingga belum menjadi suatu beban. Yang ketiga, akun pendapat membutuhkan penyesuaian tersebut adanya pendapat yang belum dihitung atau bisa juga penerimaan belum penyesuaiannya menjadi suatu pendapat. Yang keempat, akun aktif terdapat membutuhkan penyesuaian dikarenakan terdapat penyesuaian aktif. Yang kelima, akun beban dibayar di muka, di mana akun ini membutuhkan penyesuaian sebab waktu sudah dijalankan atau jatuh tempo. Yang keenam, akun perlengkapan membutuhkan penyesuaian dikarenakan adanya pemakaian. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih. Shalom.